Request susu ginseng 1 katanya kan? Iya. Nah, semalam Mami request kopi nggak jadi sama si Nopal, lupa dia, katanya habis Isya. Ya kan? Sudah di request, lupa dia. Ya, jadi kan harus bilang setelah Isya aja. Ya. Dia banyak lupa kadang. Ya. Surat apa di requestnya? Nggak tahu. Nggak disiapkan dari tadi. Kalau bisa seorang tolib itu bagaimana tutorialnya belajar? Tahu tutorial belajar? Tutorial belajar. Ya. Apa tutorial belajar semalam Mami ajari dalam hadis Nawawi, hadis Jibril? Apa tuh? Yang pertama, Jibril itu memilih apa tuh? apa yang dia pilih? Suratnya. Apa tutorial belajar itu? Siapkan. Sebelumnya apa? Guru yang kita tuju itu harus tahu kita siapa gurunya. Perjalanan jauh itu tidak masalah, dari Aras ke Mekah aja tidak masalah. Nanti Abu Jahal pula nanti gurunya. Abu Bakar aja tidak apa. Kalau nggak masih ada yang lebih bagus ya. Tutorial belajar yang diajarkan Allah melalui peran Rasul terbaik di kalangan malaikat, Jibril sebagai pemeran murid, Nabi Muhammad sebagai guru. Jadi perintah belajar dicontohkan oleh malaikat. Malaikat, beri contoh umat Islam, umat Muhammad itu bagaimana tutorial belajar. Didatangi, al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Apa artinya itu? Al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Nah, tidak tahu pula. Tidak belajar di sekolah, tapi terpadu. Apa arti al-ilmu yu'ta wa la ya'ti? Seperti malaikat Jibril itu yu'ta ya. Yu'ta itu didatangi ilmu itu. Tidak masalah mau jauh-jauh kayak Imam Bukhari Sofiat ya. Tahu ente Sofiat? Sekilo. Tahu Sofiat? Sofiat itu tahu? Putin tahu si Putin? Rusia. Kuburan Imam Bukhari itu di Rusia. Bukhara. Dari Soviet jalan kaki mana ada dulu? Imam Bukhari itu seangkatan dengan Imam Syafi'i. Hampir segitu umurnya. Imam Ahmad, Imam Syafi'i, adean lah sama Imam Syafi'i, Imam Bukhari. Tahu ente? Dari Rusia berangkat ke Mekah, Madinah, ke Syam, mencari hadis ke Baghdad, Irak, ke Basrah, kemana lagi, macam-macam belajar, mencari hadis ilmu peninggalan Rasulullah, dan banyak dari situ ya. Oke, sip. Gak terasa berkaya nih. Ambi membabat rumput. Bilang sama Ambi kalau ada rumput yang dibabat sini bisa. Jadi ya rumputnya. Rumput panas jadi lah. Nanti kalau ada payah-payahnya ini kan. Ya. Al-ilmu yukta wa la ya'ti, itu pertama kali tutorial belajar. Didatangi ilmu itu,
Kayak Imam Bukhari belajar, Imam Syafi'i belajar, datang dia kepada gurunya Imam Malik. Ya, datang kepada gurunya, siapa namanya dulu, diserahkan oleh ibunya. Kemana? Lupa namanya. Pokoknya peran ibunya lah yang keras. Ibunya sangat keras. Kalau Imam Syafi'i itu pulang, dia disuruhnya balik lagi. Pulang suruh balik lagi. Iya, diantarkannya ke seorang guru kan, tahu-tahu pulang dia. Jadi bukakan pintu, suruh balik. Jangan pulang kamu. Aku suruh kamu biar jadi orang, jadi ulama kamu, jadi orang hebat dulu, baru boleh pulang. Bisa mulai itu, dek. Tapi banyak peninggalan bapaknya, banyak duit. Dia banyak duit, modalnya ada. Ada duit. Syarat belajar itu ada duit. Ada duit untuk biaya beli buku, sedekah kepada guru. Guru itu kan perlu minum dia. Guru tak malaikat kan? Ada malaikat guru. Enggak. Perlu beli minyak dia kan? Perlu dana kan? Datang-datang itu aja. Guru ini kerjanya cuma ngajar-ngajar aja, nggak jualan ya. Kecuali seperti siapa? Ibnul Mubarak, Abdullah bin Mubarak. Ya, peninggalan kakeknya banyak. Kakek ayah dari ibunya, kakek dari pihak ibu. Banyak dia, kebunnya luas. Seluas duri ini kayak luas kebunnya. Ngeri kan? Seluas dulu. 6 bulan dia belajar, 6 bulan jihad, 6 bulan belajar, itu aja kerjanya terus. Ibnul Mubarak itu bersedekah, dia satu kampung, satu duri ini disuruhnya haji. Nanti belanja. Kamu mau apa? Pilih aja, belanja di Mekah itu. Aku ongkosi, aku kasih oleh-oleh, kamu pilih aja. Berapa? Nanti aku bayar. Satu kampung dihajikannya. Hebat kan? Itu Abdullah ibnul Mubarak, cicit daripada Umar bin Khattab itu. Ya, dari pihak ibu. Hebat sekali Abdullah bin Mubarak ini. Tahu ente ayah Abdullah ini Mubarak itu tahu? Mubarak itu dia hanya seorang tukang kebun. Suatu ketika ayah dari ibu Ibnul Mubarak ini, dia kan bosnya itu. Bosnya itu adalah ayah ibu Abdullah Mubarak ini, Abdullah bin Mubarak ini. Suatu ketika dia berkata kepada Mubarak ini, ya, tolong ambilkan aku anggur yang enak, yang matang, yang masak manis, katanya kan. Diambilkannya yang telak satu kali. Aku minta yang bagus kok, yang ini yang kau kasih. Gimana lagi? Cari lagi yang bagus. Dicarikannya kayak gitu lagi, masih telat dikasihkan. Kau gimana nya kau? Kusuruh yang bagus lah kau. Masa yang kayak gini kau kasih sama bos kau? Tak pernah kau mencicipi yang tak pernah tahu kau enggak? Tak tahu aku, gimana aku mau tahu? Jangankan aku tahu ini, mencicipi aja tak pernah aku tahu. Saking takwanya. Sama dengan buah lengkeng ini. Bapaknya Abdullah bin Mubarak tak mau diambil. Saking waroknya. Tahu warok apa itu warok? Ada zuhud, ada warok. Apa zuhud apa? Tarkud dunia li ajril akhirah itu zuhud. Meninggalkan kemewahan dunia yang tak penting, tidak ada kegunaannya di akhirat, dia tinggalkan, itu zuhud. Itu zuhud itu. Kalau warok apa? Meninggalkan sesuatu yang mengkhawatirkannya, kehidupan akhiratnya dikhawatirkan karena itu. Itu warok.
Dia tinggalkan sesuatu karena itu ada potensi bahaya untuk akhirat. Contohnya apa itu warok? Contohnya bermain-main dengan orang-orang yang jauh dari Allah. Ini kalau aku kawani dia nih, aku bisa terbawa-bawa perangai, terbawa harus aku gara gini. Bagus ku tinggalkan dia nih. Kalau aku sama-sama dengan dia, bisa-bisa aku pun lalai seperti dia. Itu namanya warok. Meninggalkan sesuatu yang dikhawatirkannya berbahaya untuk kehidupan akhiratnya. Itu orang warok. Kalau orang zuhud dia apa zuhud? Tarkud dunia li ajlil akhirah. Meninggalkan kehidupan dunia sesuatu yang tidak ada manfaat untuk akhirat. Oh, ini tidak ada manfaatnya, ini ada gunanya. Tidak menggadang lagi untuk akhirat. Tidak manyuan sampan untuk kehidupan akhirat. Nah, itu namanya tidak berguna. Tidak berguna untuk keakhiratannya, dia tinggalkan. Apa contohnya? Punya mobil mewah-mewah. Untuk apa di akhirat itu? Tidak ada. Padahal Avanza aja sudah cukup. Avanza sudah bisa pergi kemana-mana. Van baru sudah bisa. Ini enggak, beli Lexus, beli orang Ferrari, beli Robinson, beli Alphard. Mewah-mewah atau apa? Si Lee Kuan Yew, menteri di zaman Soeharto atau zaman SBY. Lee Kuan Yew orang Cina. Aku tidak mau. Nanti aku ditandai oleh begal nanti. Lebih tenang aku dengan Avanza-nya aja. Itu Cina Buddha. Lee Kuan Yew, menteri ekonomi itu. Ada videonya. Kenapa Anda tidak mau ini itu? Ya aku lebih nyaman ini, aku tidak khawatir ada orang, aku dianggap orang-orang miskin, jadi tidak mau dia merampok aku nanti. Tidak niat. Kan warok. Tapi niatnya, wallah alam tidak tahu. Tapi orang Buddha kafir aja bisa-bisa juga dia tahu dia warok kan? Apa nama zuhud? Zakatnya kan. Nah, kalau orang Muslim zuhud namanya. Tidak ada manfaat untuk akhiratnya, walaupun dia mewah-mewah. Untuk apa mewah-mewah? Padahal dengan Avanza, dengan apalagi Feroza pun bisa. Bisa dengan Hijet 1000 aja pergi. Ini dulu Hijet 1000 udah bisa pergi. Malewa Jaya bisa. Tidak saya. Ya ke Pekanbaru loh Malewa Jaya. Hijet 1000 harganya 8 juta. Ya, waktu kecil di Kerawang 11-12 tahun yang lalu. Hahaha. Bisa ke Pekanbaru, bisa ke Rainbow, apa namanya? Hutan lindung dekat Muara Fajar itu. Ya. Rusak di sana. Ya kan? Ya. Kamu kecil loh ya. Kamu 4 tahun ya. Tahu kamu ya? Tahu. Sama si Irbat, sama Marni ya kan? Rijal. Si Ayu masih kecil, bisa kedicah. Begitu. Apa tadi? Sampai di mana ceritanya tadi? Ibnul Mubarak minta bosnya, tuan tanahnya mengambilkan anggur, nggak bisa dia. Kenapa? Bagaimana saya tahu mengetahui ini manis, ini asam, ini belum masak, belum bisa dikonsumsi? Bagaimana? Aku mencicipi sekalipun tidak pernah. Saking waroknya dia, saking khawatir dia. Ada seseorang yang dibangunkan, ada cerita di dalam YouTube ini tengok. Orang yang dihidupkan oleh Nabi Isa. Ya.
setelah dia 70 tahun meninggal dihidupkan. Kenapa engkau mohon kepada Allah? Apa? Kenapa engkau diperintah oleh Allah menghidupkan aku? Ya aku nggak tahu, pokoknya aku menghidupkan aja, kata Nabi Isa. Kau minta supaya dihidupkan. Apa amalanmu? Rata-rata baik. Bagus amalanku. Jadi nggak apa-apa, baik semua kecuali satu aja. Apa katanya? Aku ini tukang kayu. Aku tukang kayu, kata Nabi Isa. Kayak kata orang yang dihidupkan ini. Kemudian aku bermasalah di gigiku ada daging. Kemudian aku ambil di kayu itu sebagian untuk mencongkel gigiku, bersihkan daging yang ada di gigi. Ya, tanpa permisi mengambil sebuah congkel gigi dari kayu yang aku bawa ke tempat. Sebagai tukang kayu menjualkan kayu ke bos. Kemudian dari kayu itu aku kutil, apa namanya, mengambil untuk apalah kayunya itu kan. Nah, bisa diambil satu sedikit untuk menggigit itu, tapi tanpa permisi. Karena itu aku diazab 70 tahun ini. Itu aja masalahku cuman. Kalau yang lain tidak ada. Bayangkan itu. Itu sebabnya dia terpilih dihidupkan oleh Allah untuk sebagai mukjizat Nabi Isa. Wallahu a'lam, riwayatnya Amin pun tidak tahu lah. Tapi cerita dari YouTube sepertinya ada juga hikmahnya. Begitu teliti, hanya sekedar engkol, nama istilah di restoran tuh engkol, obeng ya, untuk pencongkel gigi. Dikutil sedikit untuk dijadikan sebagai seperti Ami kemarin ngambil daun kelapa sana itu. Sebenarnya kena juga Ami itu, kalau Ami warok itu tidak boleh tuh. Main petik-petik aja, ambil petik satu ini, ambil petik situ tanpa permisi, tanpa ada rekomendasi, izin apa enggaknya kan. Seperti Abi kemarin kan, sandal yang tertukar, entah siapa yang punya, balikkan lagi. Itu tanda warok juga ya. Khawatir membahayakan akhirat. Ya, seperti yang diceritakan oleh Nabi Musa, ditanya orang yang dihidupkan itu, apa amalanmu yang bagus? Rata-rata bagus semua. Apa amalanmu yang tidak bagus? Cuma satu. Karena yang satu itu aku diazab 70 tahun ini. Sejak aku menanggung dosa mengambil kayu tanpa izin untuk pencongkel gigi gitu. Ya. Nah, itu warok. Ya. Tutorial belajar tadi gimana? Membeli guru. Kemudian mendatanginya, bukan guru pula yang disuruh datang. Adabnya itu harus kita datang. Ini gimana nih tutorial ini? Kok ngantuk nampaknya? Sudah apa lagi? Bajunya fresh. Bajunya putih. Kelelahannya nggak nampak. Kemudian mendekat, perhatiannya tinggi. Tutorial belajar itu. Cara belajar yang diajarkan malaikat. Terus apa lagi? Mendekat, terus bertanya. Ya, akhbir nih, mempersiapkan soal apa yang ditanyakan itu. Dan ngantuk-ngantuk gini dong. Ngantuk-ngantuk ini payah nih. Bukan tutorial belajar ini. Ya bagaimanapun nggak ada alasan. Nah, apa? Potong rambut. Siapa yang potong rambut? Sama Bi. Siapa nyuruh? Begitu ya. Kemudian
Kemudian mendekat, terus bertanya, akhbirni, dijawab, akhbirni. Ajarkan aku Islam, ajarkan aku iman, ajarkan aku ihsan, beri aku tanda-tanda hari kiamat. Kapan hari kiamat datang? Kalau tidak bisa kamu mengatakan waktunya, tanda-tandanya pun jadilah. Begitu adabnya. Nabi kalau nggak tahu dia seperti ditanyakan akhbirnya anisa'ah lagi yang keempat. Pertama akhbirnya anil Islam, antas syahada la ilah, rukun Islam yang 5. Kemudian selesai akhbirnya anil iman. Kemudian yang ketiga akhbirnya anil ihsan. Ditanya, terus akhbirnya anisa'ah, beritahu aku, ajari aku tentang kiamat, kapan terjadinya. Kemudian apa kata Nabi? Kalau Nabi nggak tahu apa katanya? Mal mas'ul anha bi'a'lama manisail minasa manisail min manisail. Yang ditanya seperti aku ini ditanya, aku Nabi Muhammad ditanya, kata Nabi apa? Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Rasulullah tahu yang bertanya itu malaikat itu. Aku sebagai Nabi nggak tahu aku kapan kiamat itu. Maka bahasa Nabi apa? Mal mas'ul, mas'ul itu ditanya. Manis sa'il, tidaklah yang ditanya, saya ditanyakan, Nabi Muhammad lebih tahu dari yang bertanya. Yang bertanya itu malaikat. Kalau gitu akhbirni an amaratiha. Kalau kamu tidak tahu kapan waktu kiamat, kasih tahu aja tanda-tanda kiamat aja. Apa tanda-tandanya? Tahu tanda-tanda kiamat? Oh, Apa tanda-tanda kiamat munculnya yang dijelaskan oleh Nabi? munculnya asap dari Itu kalau tanda kiamat besar itu. Tanda-tanda kecil. gempa bumi. Kata Nabi dalam hadis itu, makanya hafal hadis itu. Hadis kedua itu Imam Nawawi. Tanda-tanda kiamat, apa tanda-tandanya? Tanda kiamat kecil. Apa itu? Seorang ibu melahirkan tuan. Apa tadi? Al-amatu Al-amatu biniyat. Al-amatu rabbataha. Apa? Ya rabbataha ya. Wala ulida al-amatu rabbataha. Apa lit? Tak tahu weh. Tidur ya. Seorang ibu melahirkan tuan, seorang budak melahirkan tuannya. Apa maksudnya itu? Al-amatu rabbataha. Seorang budak perempuan melahirkan tuannya. Ketika itu banyaknya budak-budak ya, pampasan perang. Ada wanita-wanita tawanan dinikahi oleh prajurit-prajurit Islam. Banyaknya kemenangan yang digapai oleh mujahidin. Mujahidin itu menang melawan kafir, seperti Israel itu kan menang, kalah dia kan. Nanti ditawan-tawan itu anak gadisnya, entah istri masih mudanya ya, dinikahi oleh orang-orang yang menang perang itu. Terus bagaimana status anaknya itu? Hamil, dinikahi, tanpa nikah pun langsung aja menikah, lahir anaknya. Jadi anaknya itu tuan sama dia, anak suaminya, karena suaminya merdeka, dia sendiri budak. Jadi banyaknya budak-budak perempuan yang melahirkan tuan. Terus apa lagi? Banyaknya orang yang telanjang kaki
Enggak bersendal, telanjang dada, urata hufatal urah, orang yang enggak pakai trompa, kemudian telanjang dada, yatatawalul al-bunyan, yatatawalul al-bunyan ya. Berlomba-lomba mempertinggi bangunan. Ya. Orang-orang tidak mengerti agama, orang yang pokoknya kelas-kelas bawah, orang-orang tidak ngerti, kelas-kelas bawah aja rumahnya tinggi-tinggi, telanjang kaki, nggak pakai sendal, dadanya terbuka, saking kirinya dia, tapi berlomba-lomba pula dia dengan bangunan yang tinggi-tinggi. Sekarang bangunan orang kan tinggi-tinggi sekarang. Ini tanda-tanda kiamat kecil ini. Berlomba-lomba tentang bermegah-megah dengan kehidupan dunia, rumahnya tinggi-tinggi, mobilnya cantik-cantik mengkilap. Tapi sama agama tidak ada perhatiannya. Ngantuk-ngantuk aja deh. Ya. Tapi kalau masalah dunia, berlomba-lomba dia menggapai apa yang dia inginkan. Punya rumah cantik, cuma tingkat 1, tingkat 3, tingkat 5. Kayak gitu. Dengan pendidikan agama fakir dia. Itu sudah tanda-tanda kiamat itu. Yang budak melahirkan tuannya masih belum nampak sekarang perbudakan. Karena kaum muslimin masih belum menang kali, masih terpuruk baru. Nanti ada saatnya kaum muslimin yang menang. Ya, kaum muslimin sudah mulai menjadi pemenang dalam perang. Ya kan? Ya. Ya. Insyaallah ini berarti kalau menang, banyaknya peperangan yang dimenangkan kaum muslimin, berarti tanda-tanda kiamat sudah datang. Sudah dekat kali. Di zaman Nabi aja, Nabi berkata kepada sahabatnya, diutusnya aku, kiamat itu datang dengan diutusnya aku sudah seperti 2 jari ini. Nabi berisyarat dengan 2 jari. Aku diutus, kiamat datang. Berapa dari jaraknya? Dekat? Nah, itu 1500 yang lalu dibilang Nabi. Apalagi dengan sekarang, sudah lebih dekat lagi. Kiamat dan diutusnya aku, itu waktunya seperti 2 jari ini, dekatnya. Sudah mulai dekat sekali. Diutusnya aku sebagai Nabi terakhir, kiamat itu akan datang, waktunya sudah seperti dekat gini. Dekatnya itu sudah seperti jari manis dengan telunjuk ini. Dekat nih? Dekat kali kan? Itu Nabi ucapkan 1500 tahun yang lalu itu, di zaman Nabi, di zaman beliau masih hidup. Ya. Berisyaratlah Nabi dengan 2 jarinya, telunjuk sama jari tengah ini. Ya. Ya. Jam berapa nih? Masih jamnya nggak ada sampai sekarang ya. Ini sudah 29 menit ini. Sedikit aja kita baca ya. Ya, kita baca surah apa tadi? Ini aja. Ada ayat At-Taubah ayat 100. Kenapa kita harus menisbatkan kepada salaf, orang-orang terdahulu? At-Taubah ayat 100. Dalilnya At-Taubah ayat 100. والسابقون الأولون. Baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ta'awuz lo. Isti'adzah, berarti isti'adzah tadi meminta perlindungan kepada Allah sebelum baca Al-Qur'an. A'udzubillahi as-sami'il 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. Sama itu, sinapa? Ya. Oh, nah.
Ya. Ya. Was apa ayat ini tentang apa nih? Dan orang-orang Kenapa kita harus mengikuti orang-orang. coba di situ taruh. Jangan sepele kali Al-Qur'an nampaknya. Coba naikkan di situ. Nah, tinggikan. Mana dalilnya Al-Qur'an itu ditinggikan? Surah Abasa. Abasa. Marfu'atin mutahharah. Apa arti marfu'ah? Marfu'ah itu tinggikan, sucikan dia. Sifat Al-Qur'an itu mutahharun. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang menyentuhnya kecuali orang yang disucikan. Kan ada di dalam ayat itu kan? La yamassuhu illal mutahharun. Apa lagi? Marfu'atin mutahharatin. Yang ditinggikan ayat suci Al-Quran itu ditinggikan dan disucikan. Tidak boleh ditaruh-taruh sembarangan aja di bawah-bawah, di paha, dekat pantat, ya, setinggi dengan pantat, jangan. Harus tinggi dia. Surah apa tadi? Bahasa bunyinya marfu'atim mutahharah. Ya, itu dalil tentang meninggikan Al-Quran. Dalil membaca ta'awuz sebelum membaca. Sebelum dibaca Al-Quran kita disuruh diperintah untuk berta'awuz. Auzubillah. Dalilnya surah apa itu? Lupa lagi ya. DLL ya. Surah An-Nahl ayat 98. Faiza qara'tal Qur'an fasta'iz billah. Apabila kamu hendak membaca Al-Quran, apabila kamu membaca Al-Quran, berlindunglah, mintalah lindung kepada Allah. Fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Ayat berapa tuh? An-Nahl ayat 98. Kalau lupa-lupa dengarkan lagi, putar lagi YouTube Ami ya. Nanti sebentar lagi Ami upload ini. Ya. Rekaman ini. Harus diulang-ulang. Nah, ini tujuannya itu. Upload YouTube itu gunanya. Ya. Beli-beli data pun enggak apa-apa lah. Yang penting tersimpan di rekaman itu ya. Ayat berapa tadi? Kemudian apa lagi? Tentang kenapa kita harus memilih manhaj salaf. Mana dalilnya? Manhaj salaf. Salaf itu artinya mengikut orang-orang terbaik, orang-orang generasi awal terdahulu. Siapa orang terdahulu dalam Islam ini? Umat Islam yang sekarang yang dibawa oleh Nabi Muhammad siapa? Nabi Muhammad dan sahabatnya. Mana dalilnya? Itu atau bait 100. Coba bunyi. Auzubillahi minasyaitonir rajim dulu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, apa bunyinya? Wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansari wal ladzina tabauhum bi ihsan. والسابقون الأولون. Cantik-cantik. Zuyina Al-Quran bi aswatikum. Hiasi Al-Quran dengan suaramu terbaik. Jangan abal-abal, jangan kaleng-kaleng, ya. Bukan kaleng-kaleng kita nih ya. Was-sabiqunal awwalun. Coba. awalun was-sabiqunal awwalun. Nah, jangan kaleng-kaleng ya. Jangan abal-abal ya. Cantik kan? Kayak kue-kue. Jangan kayak sawit-sawit. Sawit dengan kue mana yang bagus? Orang Kuwait kan?
Nah, bisa dirasakan orang kue. Nah, jadi iramanya kayak gitu. Wasabiqunal awwalun. Ya. Walaupun kita di Duri, ibu kota Bengkalis, bukan pula ibu kota ya. Ibu kota Kecamatan Mandau aja, bukan kabupaten ini. Kecamatan Mandaunya, ya. Iya. Ibu kota kecamatan ini, bukan ibu kota kabupaten. Kita ini di Duri ini bukan ibu kota kabupaten Duri. Apalagi ibu kota provinsi Pekanbaru, enggak. Kalau dulu kami orang Pekanbaru. Ibu kota negara pernah juga kami dulu di Serendeu. Di Serendeu, Jakarta Selatan. Ibu kota negara Jakarta. Rumah kami ada di Jakarta Timur di Cililitan. Cililitan. Kampung Makassar, Suprapto Suparno. Kapan ya? Ya dulu. Tahun 2007 pernah ke sana. Orang tua beli tanah di situ di Kampung Makassar. Tempat siapa namanya? Pelawak yang tinggi besar itu. Udah tua ya, Kampung Makassar dia. Ya, Jalan Suprapto Suparno. Nah, dekat Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Ya. Dekat pula dengan Lubang Buaya. Tempat pembunuhan 7 jenderal pengkhianatan PKI itu kan. G30 SPKI. Lubang Buaya dari Kampung Makassar itu dekat memang. Gak sampai berapanya dekat. Seberang-seberangan aja. Kampung Makassar itu dengan Halim Perdana itu cuma lembah aja yang memisahkan kali. Lubang Buaya. Lubang Buaya tapi ya. Tempat pelemparan mayat jenderal Ayani, jenderal siapa lagi? 7 jenderal itu. Pandeyan, ajudannya kan? Jenderal siapa namanya? Nasution. Yang bunuhnya siapa? PKI. Makanya dibubarkan oleh Soeharto. Soeharto yang mengambil kendali, dihabisi semua orang-orang PKI. Sampai sekarang tidak ada berkuasa lagi. Tidak boleh dibubarkan oleh Pak Harto. Menyelamatkan Indonesia dari negara Islam menjadi negara ateis. Siapalah Pak Harto itulah yang menyelamatkan Pancasila dari anti Tuhan. PKI itu anti Tuhan. PKI itu ateis. Tidak percaya dia sama Tuhan ya. Iya. Gak belajar ya di sekolah tentang PKI itu. Makanya belajar 30 September ada pemutaran film G30S kan. Itu PKI. 7 jenderal yang diculik itu dikatakan Pak Soekarno memanggil ke istana, padahal dibunuhnya. Dimasukkannya ke sumur Lubang Buaya. Maksudnya Lubang Buaya itu ada buaya juga? Sumur namanya aja. Sumurnya kecil, diameternya 70 sampai 1 meter lubang. Dimasukkan seperti masukkan kepala ke bawah dulu. Tengok aja di film G30S di YouTube ada tuh. Tengok aja. Dia bisa enggak? Emang dia bisa enggak? Iya, diambil, dia dibunuh, disiksa dulu baru dimasukkan ke sumur Lubang Buaya. Siapa yang Nanti aja ceritanya nanti. Ini aja dulu. Wasabiqunal awwalun. Tanya aja sama Umi tentang PKI itu dibunuh, dimasukkan ke lubang sumur itu nanti tanya ya. Itu pengkhianatan itu di Kampung Makassar tempat kami tinggal itu ada di situ. Masih ada patung-patung orang-orang pengkhianatan itu. Terlalu banget ya. Oke. Coba ulang lagi. Wasabiqunal awwalun. Wasabiqunal awwalun. Minal muhajirin wal ansar. Minal muhajirin wal ansar. Orang-orang
maulud, dan pertama-tama Islam. Coba, apa artinya itu? Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama Masuk Islam. masuk Islam dari kalangan siapa? Muhajirin. Siapa muhajirin ini? Muhajirin. Orang muhajirin siapa tuh? Muhajirin orang Orang yang dari Mekah pindah hijrah ke Madinah. Makanya muhajirin namanya, orang-orang yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Kenapa dia pindah dari Mekah ke Madinah? Karena waktu saat di Mekah itu Banyak penyiksaan, nggak bisa menjalankan Islam di Mekah. Kena teror terus, teror fisik, teror mental oleh para petinggi-petinggi masyarakat Quraisy, musyrik Quraisy itu. Islam tidak hidup. Kalau Islam tidak hidup, harus hijrah kita. Karena bumi Allah itu luas. Bumi Allah itu bukan Mekah aja. Kalau Mekah itu nggak kondusif, nggak aman belajar berislam di sana, dihalang-halangi sholat nggak boleh. Kalau terdengar masuk Islam, meninggalkan agama musyrikin jahiliyah itu disiksa, difitnah, dilempar, dipaksa untuk kafir. Harus agamanya agama syirik, 360 berhala, la ta'uza mana bubar. Itu di Mekah dulu, sebelum penaklukan kota Mekah, Fathul Makkah. Ngerti? Nah, jadi orang Muhajirin dan Ansor ini itulah orang yang pertama kali. Sebelum terjadi perang Badar, Muhajirin itu pindah, disambut oleh orang Madinah namanya Ansor, yang menampung orang-orang Mekah yang hijrah karena menyelamatkan agama, keyakinan Islam tauhid ini. Pindah dia ke Madinah. Orang Madinah menyambut baik, ditampung, kemudian disatukan, dipersaudarakan Muhajirin dan Ansor, ya. Setelah itu baru dibangun Islam, dibangun kekuatan, bisa perang ketika itu. Jadi perang itu sudah Nabi sudah pindah ke Madinah, sudah membentuk satu pasukan kecil untuk menghadapi perang Badar nanti. Pertama kali perang dalam Islam, perang Badar Kubra. Jadi kalau kamu mau perang, kata Allah kepada nabinya, siapkan kekuatan dulu, kekuatan yang menggentarkan, kekuatan yang mengimbangi musuh. Karena musuh itu bukan bodoh dia punya perlengkapan lengkap, persenjataan yang lengkap, ya, kuat-kuat, banyak duit. Kita lawan pakai pisau dapur, mana bisa? Nah, harus dipakai latihan juga, latihan fisik, ya. Kalau belum mampu, sabar dulu, susun kekuatan dulu. Kalau sudah kira-kira bisa melawan, mengimbangi kekuatannya musuh, baru kita main bacok-bacokan dengan pedang, ya. Begitu. Jadi inilah dasar kita. Kenapa kita mengikuti salaf? Ini dalilnya, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor. Diperjelas dari kalangan muhajirin, ya jelas Mekah Madinah itu. Orang yang hijrah, orang yang menyambut orang hijrah itu Ansor di Madinah. Kemudian kitanya di mana sini? Wallazina taba'uhum bi ihsan. Apa artinya itu? Orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Nah, inilah kita ini. Kalau mau diridhoi oleh Allah, Allah ridha kepada kita pun ridha sama Allah. Kita harus mengikuti as-sabiqunal awwalun, nabi dan sahabat di kalangan muhajirin dan ansor. Dipertegas lagi, muhajirin dan ansor. Kemudian kita yang sebagai salaf ini gimana? Dari mana dia? Wallazina taba'uhum, itu bagian kita. Kita mengikuti mereka muhajirin dan ansor, was-sabiqunal awwalun tadi dengan sebaik-baik pengikut. Jangan pengikutan secara main-main, abal-abal, ngantuk-ngantuk belajarnya.
Ngantuk-ngantuk itu nggak baik pengikutannya itu. Sambil ngantuk namanya, ya kan? Mengikuti dengan baik atau sambil ngantuk? Sisa-sisa waktu aja, nggak serius, nggak sungguh-sungguh. Nah, makanya Ami bilang juga bagaimana tutorial belajar yang diajarkan malaikat, yang dicontohkan oleh sahabat-sahabat Nabi, bagaimana kayak gitu. Imam Bukhari bagaimana dari Rusia negara Putin, Vladimir Putin, dari Rusia belajar dia ke Mekah Medina, jalan kaki, sungguh-sungguh ada. Mengikuti Nabi wasabiqun al-awwalun muhajirin wal ansor yang diikuti oleh Imam Bukhari. Jaraknya dengan Nabi sekitar 200 tahun ya, kurang lebih. Ya. Nabi udah meninggal, Imam Bukhari 200 tahun lagi baru datang ya. Baru lahir ya. Lama kan? Gitu. Jadi begitu tutorial belajar. Pengikutan kalau antum mau radhiyallahu anhum, apa lanjutannya? Wallazina tabauhum bi ihsan. Apa artinya radhiyallahu anhum? Allah ridho kepada muhajirin dan ansar. Allah ridho kepada orang yang mengikuti muhajirin dan ansar dengan baik. Dan mereka ridho kepada Allah. Allah juga ridho kepada mereka. Siapa yang diridhoi Allah? Muhajirin dan ansar. Siapa lagi? Orang yang mengikuti. Siapa yang mengikuti dengan baik? Insya Allah kita mendaftarkan diri mengikuti mereka dengan baik. Itu dalil tentang kenapa kita harus mengikuti Nabi dan sahabat. Karena itu mereka sudah diridhoi oleh Allah. Allah yang mengatakan dalam Taubah ayat 100. Dah jelas itu. Nanti ada lagi kita sambung nanti. Kenapa kalau tidak mengikuti muhajirin dan ansor Nabi dengan baik itu gimana? Itu ada lagi itu. Dalam surah An-Nisa ayat 115 ada juga bahaya orang yang tidak mengikuti Nabi dan sahabat generasi salaf. Mau ditembak juga? Itu dalil tentang mengikutinya, itu dalilnya. Bagi orang tidak mengikuti salaf dalilnya tembak. Sekali lagi An-Nisa 115 Pak. Ya. Apa bunyinya 115? Wamai. Dan siapa yusyaqiqir rasul, siapa yang mendurhakai, menentang, mendurhakai, bermaksiat, jelas kebenaran baginya, ya, dan mengikuti jalan yang pada orang mukmin. Siapa orang mukmin itu? Muhajirin dan ansar tadi. Orang mukmin pertama itu siapa? As-sabiqun al-awwal. Wallazi apa tadi? Ulang lagi, wa may yushaqiqir rasul, ulang. Wa may yushaqiqir rasul Min ba'di ma huda, setelah jelas ilmu sudah jelas sama dia tentang petunjuk-petunjuk dari Nabi, dari Allah dan Rasul, minal huda. Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda. Setelah jelas petunjuk diberikan kepadanya, dijelaskan petunjuk kenapa harus salaf, kenapa tidak salaf. Kemudian mengikuti jalan bukan jalan mukmin. Siapa jalan mukmin? As-sabiqun al-awwal minal muhajirin wal ansar wallazina tabauhum bi ihsan. Tidak mau dia mengikuti petunjuk setelah jelas ini sahabat muhajirin dan ansar, ya, sahabat as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar, Nabi dan sahabatnya ini. Kemudian orang-orang yang mengikuti dengan baik, itu generasi salaf itu. Sebaik-baik generasi Islam itu adalah di zaman Nabi. Khairul qurun qarni, kata Nabi. Sebaik-baik masa dalam Islam itu adalah masa Nabi. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian yang mengikuti Nabi, yang mengikuti setelah Nabi. Gitu. Tabi'in. Itulah orang-orang salaf namanya.
salafus soleh, 3 generasi, sebaik-baik generasi. Kepada dia kita menisbahkan diri, baru menjadi orang, jadi radhiyallahu anhum wa radwan Allah, mereka ridho kepada Allah, Allah ridho juga sama mereka. Itu baru timbal balik, mereka ridho sama Allah, Allah ridho juga sama mereka. Jadi sebuah dua belakangan dia, bunyi dia. Bukan kita ada yang ridho, Allah benci. Nah, kalau Allah benci itu yang surat 15 itu, 115 itu kan bisa. Wa may yushaqiqir rasul. Siapa orang nak diridhoi Allah? Orang yang menentang Rasul. Kemudian siapa lagi? Tidak mengikuti, menentang Rasul setelah jelas petunjuk kepadanya, sudah dijelaskan berbagai macam dakwah, petunjuk, tetap juga dia ngerengkel. Kemudian jalannya jalan orang Yahudi, Nasara yang diambilnya, selain jalan orang mukmin. Apa tadi? Wa yattabi' ghaira sabilil mu'min. Nuwalli ma tawalla. Dia mengikuti jalan Yahudi, jalan Nasara, jalan selain orang salaf tadi. Pokoknya selain salaf yang diikutinya. Apalagi nuwalli ma tawalla. Nuwallihi apa tadi? Nuwallihi ma tawalla. Kami palingkan dia. Kemana dia ingin berpaling? Ya. Dipersilakan aja dia. Kamu mau ikut kemana silakan. Nuwalli ma tawalla. Kemana dia kami arahkan dia, terserah. Ikutlah. Apa yang kamu mau, ikut. Nuwalli ma tawalla wa nuslihi. Coba tengok. Nanti akan kami masukkan ke jahanam. Itu kenapa? Akibat apa tadi? Yushaqiqir rasul, kemudian tidak mengikuti jalan mukmin. Nah itulah. Sampai situ aja. Nuwalli ma tawalla wa nusli jahannam wa sa'at masira. Dan jahanam itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Akibat apa dia masuk jahanam? Karena dia menentang setelah jelas petunjuk. Kemudian dia mengikuti jalan bukan jalan salaf, bukan jalan orang mukmin, muhajirin dan ansor tadi. Kami persilakan aja kata Allah. Kami silakan pergi. Terserah kamu aja, terserah kamu. Kemana kamu palinglah. Cuman nanti jangan lupa kamu masuk jahanam. Jahanam itu sejelek-jelek bukan surga jahanam itu ya. Kita pengen masuk surga. Radhiyallahu anhum wa radu anhum ya. Sampai situ aja dulu. Jadi pengajian kita hari ini tentang ayat kenapa kita harus salaf? Kenapa kita kalau bukan mengikuti jalan salaf kita masuk neraka? Kenapa? Itu sebabnya. Sudah dijelaskan petunjuk dengan jelas, dengan terang ya. Dijelaskan dengan baik-baik oleh Nabi. Apa kata Nabi? Taraktukum fil bayda. Aku tinggalkan kamu di atas cahaya petunjuk yang putih, lailuha kana hariha, la yazighu anha illa halik. Tidak ada yang melenceng berpaling kecuali dia celaka nanti. Ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.